Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Beni Sumarno, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di Universitas Negeri Malang. Pada hari ini, 14 Desember 2022, saya akan menampilkan sebuah video proses pembelajaran menggunakan model pembelajaran problem based learning di SMP Islam Terpadu Asyidiki Jambi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang tadi semangatnya harus semangat. Oke, di pertemuan kita hari ini kita masih seperti yang kemarin ya, kita masih menggunakan virtual lab, menggunakan komputer. Baik, kemudian untuk memulai pelajaran kita hari ini, masa ketua kelas pimpin semua kita berdoa dulu agar pelajaran kita hari ini Bismillahirrahmanirrahim. As'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. tidak hadir. Deska sakit hati. Ayubi ya. Ibu sama izin ya latihan. Oh latihan empat orang ya. Pertama kita doakan kepada teman-teman antum yang sakit semoga diberikan kesembuhan ya. Amin. Baik. Teman-teman sekalian, untuk memulai pelajaran kita karena ini siang, kita mau ngajak main dulu. Kita main konsentrasi. Konsentrasinya seperti yang kemarin. Main tepuk-tepukan ya. Kalau saya bilang ini jam berapa? 1. Kalau saya bilang siang jam 2. Kalau saya bilang malam konsentrasi. Pagi, siang, malam. Tiga suara. Oke, sekali lagi siang, pagi, malam. Nah, konsentrasi. Pagi, malam. Oke, sampai tidak bersuara kalau malam. Konsentrasi. Pagi, malam. Iya, Oke, baik teman-teman sekalian, kita kembali masuk ke pembelajaran dinamis. Kita masuk ke subbab, yaitu adalah hambatan listrik dan hambatan listrik. Kan kemarin ada pertanyaan dari mana dulu kalau nggak salah dia sendirian itu ya. Belum bisa nggak belum kira-kira jawabannya hambatan listrik. Nah, listrik itu punya hambatan ya, ada beberapa benda yang memang dia bersifat menghambat aliran listrik. Oke, kita lihat slide berikutnya. Perhatikan semuanya ke depan. Saya akan menayangkan beberapa video. Perhatikan. Berikut kami sampaikan tutorial cara menggunakan alat pelindung diri yang diperagakan oleh salah satu petugas pelayanan teknik PLN Rayon Medan Kota. 1. Gunakan sepatu isolasi yang tahan terhadap tegangan tembus ke bumi.
Kedua, gunakan rompi dengan warna yang cerah dan memiliki reflektor cahaya. Tiga, gunakan body harness untuk bekerja pada ketinggian agar menghindari kemungkinan terjatuh dari ketinggian. Body harness digunakan di seluruh tubuh yang memiliki tempat untuk pengaman atau tambatan yang terletak di dada. Pastikan tali pada safety harness tidak ada yang terpelintir. Cek dan recek pengencang body harness tidak terlalu kencang dan nyaman dipakai. Empat, gunakan helm safety untuk menghindari benturan di sekitar tempat kerja. 5. Gunakan sarung tangan isolasi untuk melindungi tangan agar tidak bersentuhan langsung dengan tegangan listrik. Dan 6. Gunakan kacamata hitam untuk mengurangi cahaya matahari yang masuk ke mata. Selamat bekerja. Safety yes. Accident no, zero accident, yes! Itu adalah tanda ya, tanda keamanan dari pekerja listrik. Kemudian ada video kedua, silakan perhatikan. Video kedua. Syederalun tak pernah terlintas di benak Hasnawi akan menghadapi cobaan terbesar dalam hidupnya. Suatu hari di penghujung Juni 2020, pria kelahiran Pesangan Selatan Biren ini mengalami musibah yang merenggut bagian penting tubuhnya. Kedua tangannya terpaksa diamputasi setelah tersengat arus listrik bertegangan tinggi saat ia bekerja sebagai buruh membangun sebuah rumah di Melabuh, Aceh Barat. Tubuh ringkil Hasnawi terbujur kaku saat tim Serambi TV datang ke rumah keluarganya di Gampung Lamteh, Kecamatan Pekanbadak, Aceh Besar. Hasnawi menceritakan musibah yang menimpanya sekitar 3 bulan lalu. Kala itu ia bersama seorang sahabat sedang membangun sebuah rumah di Pasi Masjid, Kecamatan Merubo, Aceh Barat. Tanpa disadari, rangka baja kuda-kuda rumah yang baru saja didirikan Hasnawi jatuh dan mengenai kawat telanjang listrik aktif yang sudah terpasang di rumah itu. Seketika Hasnawi yang berada di dalam rumah tersengat dahsyat oleh aliran listrik bertegangan tinggi. Bahkan saat itu tak ada yang berani menolongnya. Tubuh atletisnya saat itu tersetrum hampir setengah jam hingga kedua tangannya hangus terbakar. Syederalun berikut penuturan Hasnawi, kisah pilu yang dialami hingga merenggut kedua tangannya. Limong, kemudian gua ketemu Mbak Budak sampai ya. Kemudian 6 tanggal 22. Nah, kira-kira seperti itu nggak ya? Itu nggak sampai selesai karena panjang kali ini ya. Nah, jadi ada dua kejadian. Ada dua video yang tertayangkan. Yang pertama itu tentang APD, kemudian yang kedua
yang ada kecelakaan dalam pekerjaan listrik sampai mengharuskan ada setelah diamputasi satu tangan itu artinya gosong, hangus ya. Nah, dari dua video yang sudah kita sama-sama tonton tadi, kira-kira apa yang bisa untuk simpulkan? Nah, yang bisa simpulkan dari dua video tadi? Ayo, silakan sendiri. Kesimpulan, jangan masing-masing main listrik. Jangan sembarangan main listrik. Udah? Oke, terima kasih. Silakan Dr. Ariel. Nah, ya Misu, silakan Misu. Jadi Dari sini kita bisa menunjukkan bahwa listrik kelas untuk main. Listrik sangatlah berbahaya. Contohnya lupa, tangannya salah hangus dan hitung. Oke, terima kasih. Ya. Tadi dari teman antum jangan bermain-main dengan listrik. Kemudian yang kedua, ya listrik itu berbahaya ya. Contohnya ada yang bisa hangus seperti itu. Ya, listrik tegangan tinggi. Nah, kira-kira ada nggak pertanyaan dari antum yang muncul? Nah, silakan berdiri. Jika polisi atau listrik seperti itu apa bisa melibatkan kematian? Oke, kalau sebelum listrik seperti itu apakah bisa menyebabkan kematian? Ada lagi dari antum yang mau bertanya? Ya, silakan. Jika di video pertama ada alat pelindung diri, kira-kira itu terbuat dari mana, Pak? Oke, alat pelindung dirinya terbuat dari bahan apa? Oke, kita dapat dua pertanyaan. Kita simpan dulu ya. Pertanyaan pertama, tadi kira-kira bisa meninggal nggak orang yang tersentuh listrik? Kemudian yang kedua, APD itu terbuat dari apa bahannya? Ya, perwakilan satu orang dari antum untuk membacakan tujuan pembelajaran kita di hari ini. Ya, kita belajar itu tujuannya agar bisa apa? Silahkan persoalannya yang di ujung. Iya. Tujuan pembelajaran. Satu, siswa dapat membuat rangkaian listrik untuk menguji jenis bahan berdasarkan sifat listrikannya. 2. Setelah melakukan percobaan, siswa dapat mengklasifikasikan jenis bahan berdasarkan sifat listrikannya. 3. Setelah melakukan percobaan, siswa dapat menyajikan hasil percobaan dengan baik. Oke, terima kasih Yoga. Nah, jadi ada 3 jumlah kita ya. Nanti ada membuat rangkaian listrik untuk menguji. Ya, apa yang diuji? Nanti ada komponen yang kita uji. Kemudian yang kedua, setelah melakukan percobaan, nanti kita dapat mengklasifikasikan jenis bahan. Klasifikasikan itu maksudnya mengelompokkan. Kemudian yang ketiga, kita bisa menyajikan hasil percobaan dengan baik. Oke, silakan antum berkelompok sesuai dengan kelompok yang ada di depan nama-namanya. Silakan. Karena ini ada 6, kita berurutan aja. 1 silakan di ujung sana, 2 di tengah, 3 di sebelah kanan. Biar nanti pisah. 4 di belakang, 5, 6 di sana. Ya, silakan. Silakan meminta buat orang yang masuk depan. Dua. Antum isi apa yang diperintahkan di LKPD ya. Jangan lupa dibuat identitas di depannya dulu. Nama anggotanya, nama kelompoknya, kelompok apa. Ya, silakan dibuka situs follow ikonya. Ya, so tadi udah buka duluan. Nah, silakan dibuka. Nah, jadi pertama kali yang harus dilakukan itu rangkaian untuk menguji coba. Apa saja komponen rangkaian uji cobanya?
pertama itu baterai, kemudian ada saklar yang berupa dikasih lampu. Nah, buat seperti ini. Baru nanti antum masukkan komponen sesuatu. Pertama misalnya apa? Misalnya uang kertas. Nah, uang kertas ini pasang sini. Nah, baru dihidupkan, dihubungkan, di-on-kan. Yang antum lakukan, amati apa yang terjadi dengan lampunya. Nanti setelah kertas selesai, diputuskan, di-off-kan ininya, apa namanya, saklarnya. Kemudian ini juga dilepas, dilepaskan, ganti dengan yang lain. Ya, silakan. Ya. Nah, baru lampu silakan lihat tinggal kabinnya. Apa yang harus dilakukan? Baterainya satu aja ya. Belum terbuka ya ini ya. Ini udah nih, ini silakan ini pakai ini. Tengah di tengah. Ini tinggal dipilih ini. Silakan dicoba satu komponen yang ada di kayu. Silakan. Dicampur dulu, jangan ini. Bawa nih. Rangkainya gimana tuh? Enggak. Sudah ya? Apa saja yang dapat putus. Sudah? Pertanyaan di belakang udah? Nah, silakan. Oke, kita kasih waktu sekitar 5 menitan lagi ya. Nanti kita presentasi ya setelah 5 menit ya. Presentasinya namanya ngomongnya? Dah? Kelompok 1 sudah? 1, 2, 3, sudah? 4, 5 mana? Sudah. 6. Nah, tetap ikuti kelompoknya. Silakan kelompok 1 maju. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, langsung saja kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang hambatan listrik yang akan disampaikan oleh Saudara Aryo. Pada Saudara Aryo, berlupa dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah semua komponen yang digunakan sebagai sambungan dapat menyalakan lampu? Tidak semuanya, hanya beberapa. 2. Komponen apa saja yang dapat menyalakan lampu? Paper chip, uang koin, dan pensil. Kesimpulannya, di dalam hambatan listrik terdapat benda yang bisa disalurkan listrik dan ada juga yang tidak. Sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami buka sesi pertanyaan. Bagi kelompok-kelompok yang ingin bertanya, silakan bertanya. Baik, silakan kepada Nanda untuk menyampaikan
pertanyaannya. Nah, semuanya kalau tangannya basah bisa hidup apa enggak? Ya, pertanyaannya kalau tangannya dalam keadaan basah, kira-kira bisa nggak didukung lampu? Apakah ada yang masih ingin bertanya? Ya, silakan dari kelompok yang lain. Ada yang mau bertanya? Ada nggak yang beda hasilnya dari kelompok? Ada, silakan kepada Aku kalau pensil itu masih bisa aksesnya positif. Ya. Oke, terima kasih. Kenapa kalau pakai pensil lampunya bisa nyala juga? Ya. Silakan. Jika tidak ada yang ingin bertanya lagi, maka pertanyaan kami tutup. Baik, kami akan menjawab pertanyaan yang telah disampaikan oleh beberapa orang pada Puan. Jadi jawaban dari Nanda ialah bisa karena air dapat membuat tangan konslet jika memegang listrik. Terus pertanyaan dari Abi, kenapa di pensil tadi bisa menyala? Ya juga tadi karena hambatannya kecil yang berasal dari pensil itu. Apakah puas dengan jawaban dari kelompok kami? Yang bertanya? Puas. Oke, kami tutup presentasi kami dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Baik, langsung saja kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil yang akan disampaikan oleh Faizi. Bisa. Komponen apa saja yang dapat menggerakkan lampu, paperclip, kabel, pensil, kompain, dan tangan. Ketiga, komponen yang ada pada nomor 2 dalam benda apa padukan listrik. Komponen apa yang ada pada nomor 4 dalam benda apa peralatan listrik. Kesimpulannya, listrik tidak bisa dialiri oleh bahan yang membuat konduktор listrik, contohnya bahan logam dan besi. Sekian dari kata, assalamualaikum. Selanjutnya membuka sesi pertanyaan bagi kelompok atau kalian yang ingin bertanya silakan mengangkat tangan dan menanyakan apa yang ingin bertanya. Ada yang mau tanya? Oke, silakan jawab berdiri. Kenapa penghapus memiliki hambatan yang sangat besar? Kenapa ketika tangan bisa kabel ketika ada Baik, akan dijawab oleh Novan. Pada Novan, Anda akan menjawab pertanyaan dari awal. Kenapa menghapus hambatannya besar? Agar menghapus itu terbuat dari karet. kami selaku dari kelompok 5 sekian dari kami. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan semuanya fokus ke depan ya. Nah, jadi ada bahan yang namanya konduktor. Tadi sudah disinggung dari kelompok 5 ya. Konduktor. Apa itu konduktor? Lihat. Konduktor adalah zat perantara yang tidak mengantarkan listrik, panas serta suara. Ya. Contohnya apa? Contohnya logam. Ya, logam-logam itu termasuk konduktor. Apa saja logamnya? Aluminium, baja, besi, ya itu termasuk konduktor. Ya. Nah kemudian isolator. Ya, isolator itu apa? Isolator adalah benda yang tidak dapat menghantarkan panas atau listrik. Ya, contohnya apa saja? Contohnya segala jenis plastik, kemudian karet, kemudian ada eolit. Ya, itu adalah contoh-contoh dari isolator. Nah, kemudian sifat dari konduktor. Nah, konduktor itu memiliki sifat. Pertama, banyak memiliki daya hantar listrik yang baik. Kemudian memiliki hambatan jenis atau resistivitas. Kemudian daya hantar panasnya tinggi. Nah, misalnya untuk panaskan ujung besi, nanti besi yang ditutupkan satunya itu akan merasa panas. Contoh dari
sifat konduktor. Kemudian sifat isolator tidak memiliki daya hantar listrik. Kemudian memiliki hambatan jenis atau resistivitas tinggi, ya, besar ya. Kemudian yang ketiga daya hantar panas rendah. Nah, ya. Itulah mengapa kalau di rumah-rumah biasanya tentu di rumah ada ini kan, ada panci-panci kan? Ada panci-panci itu gagangnya terbuat dari apa? Bisa Isolator. di rumah itu dari apa? Dari karet. Terus dari apa lagi? Gagang-gagangnya Plastik, plastik, kayu. Dari kayu. Kenapa menggunakan karet, menggunakan plastik, menggunakan kayu? Kenapa? Biar tidak panas, ya. Simpulan yang bisa kita ambil bahwa konduktor adalah bahan yang dapat menghantarkan listrik dengan baik. Isolator adalah bahan yang tidak dapat menghantarkan listrik. Ternyata di antara konduktor dan isolator itu ada yang namanya semikonduktor. Dia di antara, kalau konduktor itu yang bisa menghantarkan listrik, kemudian isolator itu tidak bisa, ada yang tengah-tengahnya namanya semikonduktor. Ya, berada di antara konduktor dan isolator, bahan yang dapat menghantarkan listrik dengan berbaik. Terminta satu orang untuk menyampaikan bagaimana perasaannya belajar di sini. Yuk. Baik, karena kami menyampaikan masalahnya belajar di pada hari ini. Belajar di pada hari ini sangat menyenangkan karena bisa sekalian langsung mengetes bahan yang ada pada TKP ini. Baik. Anda akan menyampaikan bagaimana perasaan belajar itu pada hari ini. Perasaan Anda pada belajar hari ini sangatlah asik dan sangatlah bermanfaat untuk kita hari ini karena belajar pada hari ini yang ketiga kali kita di lab komputer ya. Kita bisa langsung mencoba karena kita caranya membuat aliran listrik dan kita juga mengetahui bagaimana hambatan-hambatan listrik, konduktor dan isolator dan lain-lain. Oke, terima kasih juga. Beri tepuk tangan untuk teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ke tes evaluasi. Silakan antum semua buka link yang ada di depan, ketik, buka Google Chrome. Silakan ketikkan kata itu. Nah, kalau udah terklik nanti layarnya berwarna ungu. Ada tulisan kartu. Linknya 7712984. Gimana nih kalian? Satu. Ini kok? Antum jawab ya di depan. Isolator tuh nggak bisa. Ya. Soal nomor 2. Lihat kata kuncinya ya. Baik, kita mendapatkan peringkat pertama dengan nickname Kiki. Ya, Kiki yang mana? Angkat tangannya. Iya, waktu itu tepuk tangan kepada. Yang kedua ada Ari. Oke. Yang mana?
Dan peringkat ketiga dengan inisial Anila. Ya, beri tepuk tangan kepada. Oke, terima kasih. Kita sudah di penghujung pembelajaran ya. Tadi kita sudah belajar dari awal mempelajari tentang hambatan listrik. Kemudian ada evaluasi yang kita lakukan ya dengan menggunakan bantuan aplikasi Kahoot. Nah, semoga bisa menambah pemahaman itu tentang hambatan listrik ya. Ternyata benda yang berfungsi atau bersifat sebagai penghambat listrik itu juga bermanfaat ya. Bermanfaat juga. Manfaatnya itu apa? Ya, yang tadi yang kita ceritakan tadi, dia sebagai pembungkus kabel, sebagai gagang di pegangan alat-alat rumah tangga ya, agar nanti tidak menghantarkan listrik atau menghantarkan panas ya. Nah, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan untuk pembelajaran kita di hari ini. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Kita nanti di pertemuan berikutnya masuk ke bab yaitu tentang energi listrik ya. Nah, satu hal yang sampaikan kepada itu bahwa ya, silakan fokus ke depan dulu, bahwa hambatan dalam hidup itu juga diperlukan ya, sama seperti yang kita pelajari tadi ya. Hambatan dalam hidup itu juga diperlukan. Untuk apa? Ada yang tahu nggak? Kenapa kita butuh hambatan dalam hidup? Ada yang tahu nggak? Hambatan itu seperti contohnya masalah. Itu kan sebagai hambatan dalam hidup kita. Kenapa kita butuh masalah? Coba. Ada yang tahu? Ada yang bisa nyampaikan nggak? Biar lebih tambah. Biar lebih tambah. Oke. Nah, jadi kita butuh hambatan, butuh masalah dalam hidup. Agar apa? Agar kita belajar, ya. Agar kita belajar, agar kita menjadi lebih dewasa, agar kita bertambah ilmu kita, bertambah pemahaman kita. Dengan masalah itu kita menjadi lebih dewasa. Ya. Butuh kita masalah. Ada yang mengatakan bahwa kalau manusia hidup itu pasti ada masalah. Yang tidak ada masalah itu adalah Nabi. Nabi. Antum belajar sih tapi apa Nabi ada masalah? Nah, banyak. Nah, jadi yang nggak ada masalah itu adalah manusia yang sudah tidak Dosa. bernafas. Ya, jadi kalau nggak mau punya masalah ya sudah. Ya, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan di pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran menyenangkan. Terus saya tutup pembelajaran hari ini dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau saya. Mohon maaf pada semua. Setelah akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.